Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan. Allah berfirman di ayat 190, wa qatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. وَقَتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَقَتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. Allah berfirman, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, dan jangan kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala di sini memerintahkan kaum mukminin untuk berperang. Tapi siapa yang berhak untuk diperangi? Apakah setiap orang kafir boleh diperangi? Tentu tidak. Karena orang-orang kafir itu ada dua jenis. Ada orang kafir yang disebut dengan kafir harbi. Siapa itu orang kafir harbi? Yaitu orang kafir yang memerangi kaum muslimin, yang membunuhi kaum muslimin, yang mengusiri kaum muslimin dari negeri-negeri mereka. Maka ini namanya kafir apa? Harbi. Maka yang seperti ini diperangi lagi ya. Ada lagi orang kafir yang non-harbi. Nah, yang non-harbi ini ada 3 macam. Yang pertama kafir zimmi. Itu kafir yang tinggal di negeri Islam dan wajib membayar jizyah. Tapi kafir zimmi di zaman ini tidak ada. Yang kedua yaitu kafir musta'man. Itu kafir yang diberikan keamanan oleh negeri Islam. Misal kalau mereka datang ke negeri Islam dan diberikan keamanan oleh kaum muslimin, oleh pemerintah Islam atau oleh individu-individu muslim, maka ini disebut dengan kafir musta'man, yang harus diberikan padanya keamanan. Ya, tidak boleh diganggu. Yang ketiga yaitu kafir mu'ahad. Itu kafir yang melakukan perdamaian dengan kaum muslimin, gencatan senjata dan mengadakan perjanjian untuk tidak saling menyerang. Seperti di zaman sekarang ini, akhwat Islam azani Allah wa iyyakum, di mana sudah menjadi kesepakatan negara-negara untuk tidak saling menyerang. Ya. Makanya status orang-orang kafir di zaman sekarang itu disebut dengan kafir apa? Mu'ahad. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, maka ia tidak akan mencium bau surga. Di sini Allah mengatakan, dan perangilah di jalan Allah siapa? Alladzina yuqatilunakum, yaitu orang-orang yang memerangi kamu. Berarti dalam Islam itu Pak, yang boleh kita perangi itu yang memerangi kita. Adapun yang tidak memerangi kita tidak boleh diperangi. Karena tentu ya, semua bangsa, semua orang yang berakal tidak mungkin menerima kalau misalnya ada orang yang mau memerangi kita kemudian kita disuruh diam, tidak boleh melawan.
Ya, kalau misalnya negara Indonesia diserang oleh negara lain, kemudian kita orang bangsa Indonesia nggak boleh melawan. Akal mana yang bisa menerima hal seperti itu? Tentu kita tidak akan bisa menerima. Maka kalau kita diperangi, ya kita harus melawan. Tidak boleh diam saja. Ya. Maka Allah mengatakan waqatilu fi sabilillah, perangilah di jalan Allah. Siapa? Alladzina yuqatilunakum, itu orang-orang yang memerangi kalian. Makanya lafaz perang itu, Pak, memang kelihatannya serem. Tapi kalau lafaz perang itu diletakkan pada tempatnya, ya bagus. Ya kalau lafaz perang itu ditempatkan bukan pada tempatnya, ya jadi jelas gak bagus, Pak. Maka dari itulah ya akhir Islam azan ya Allah yakum. Ya, peperangan dalam Islam itu tujuannya juga mulia sekali. Untuk menegakkan keadilan dan menghilangkan kezaliman. Ya. Makanya dalam Islam kalau misalnya orang-orang kafir itu meminta perdamaian, diterima, bahkan itu sangat diterima oleh Islam. Karena Islam itu sangat mencintai perdamaian. Makanya ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, tinggal di kota Madinah, beliau kemudian mengadakan perdamaian dengan orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Dan beliau dan kaum muslimin senantiasa menepati perdamaian tersebut sampai mereka sendiri yang apa? Ya, yang membatalkan perjanjian. Makanya akhir Islam azan ya Allah wa yakum. Makanya salah besar kalau dikatakan Islam itu agama perang. Mana ayatnya? Tuh lihat buktinya ada ayat-ayat disuruh perang. Iya, yang diperangi siapa? Yang diperintahkan oleh Allah untuk diperangi siapa? Iya, memang betul ada ayat-ayat perang sahih. Bahkan ada ayat disuruh membunuh, betul, tapi siapa dulu? Apakah Islam menyuruh perangi semua orang? Enggak. Apakah Islam menyuruh membunuh semua orang? Enggak. Iya. Semua ada ayat itu hendaknya dipahami pada tempatnya masing-masing. Allah mengatakan waqatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum. Perangi di jalan Allah. Siapa? Di sini Allah mengatakan di jalan Allah, bukan di jalan selain Allah. Terkadang ada orang berperang bukan di jalan selain Allah. Contoh misalnya apa? Berperang karena organisasi, berperang karena partai, berperang karena itu semua tidak bagus. Yang benar adalah berperang di jalan Allah. Kapan disebut berperang di jalan Allah? Ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah dan bertanya, wahai Rasulullah, ada orang yang berperang karena fanatik golongan. Ada orang yang berperang karena ingin disebut pahlawan. Ada orang yang berperang karena riya, ingin dilihat orang. Fa ayyu dzalika fi sabilillah, mana yang di jalan Allah? Maka Rasulullah bersabda, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang di mana tujuan perangnya adalah agar kalimat Allah yang paling tinggi, maka itulah yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kalimat si fulan, bukan kalimat ini itu, tidak sama sekali. Allah katakan waqatilu fi sabilillah, perangilah di jalan Allah. Siapa orang-orang yang memerangi kalian? Wala ta'tadu, tapi jangan kalian melampaui batas. Bayangkan Pak, Islam itu adil sekali. Sampai dalam perang saja tetap kita tidak boleh melampaui batas. Ya. Kata Syekh Utsaimin, wala ta'tadu ay fil muqatalah, artinya dalam peperangan tidak boleh melampaui batas. Yashmulu al-i'tida' fi haqqillah wal i'tida' fi haqqil muqatalin. Ini mencakup melampaui batas dalam hak Allah, demikian pula melampaui batas terhadap orang yang diperangi. Amal i'tida'u fi haqqillah famithlu an nuqatilahum fi waqtin la yahilul qitalu fihi. Adapun ya melampaui batas dalam hak Allah, yaitu seperti memerangi
di bulan-bulan yang tidak boleh perang padanya, yaitu di bulan-bulan haram. Ya, adapun melampaui batas terhadap orang yang diperangi seperti mencincang tubuh mereka dan yang lainnya, atau menyiksa mereka tanpa hak dan yang lainnya, tidak boleh dalam Islam. Makanya ketika Rasulullah SAW mengirim pasukan perangnya, Rasulullah menasihati komandan perangnya, jangan membunuh wanita, jangan membunuh anak-anak, jangan menghancurkan tempat ibadah, jangan membakar pepohonan, jangan membunuh orang yang berlindung di tempat ibadah. Tuh lihat dalam Islam, subhanallah. Anak-anak, wanita, orang-orang yang dalam tempat ibadah, bahkan tempat ibadah sendiri dan peperangan tidak boleh dihancurkan. Makanya bagaimana kita akan setuju dengan adanya pemboman terhadap gereja misalnya? Orang dalam perang aja nggak boleh, apalagi ini bukan dalam perang. Maka ini jelas tindakan terorisme ya akal Islam. Sama sekali itu bukan dari Islam. Ya, sama sekali bukan dari Islam. Atau membunuh misalnya, membom di kedutaan. Ada dalam Islam duta itu nggak boleh dibunuh, Pak. Hatta duta itu yang berasal dari kafir harbi sekalipun juga, ya, tetap dalam Islam tidak boleh dibunuh. Makanya ya akal Islam, ya, orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan itu sudah jelas itu tidak sesuai dengan Islam, jelas itu. Ima yang melakukannya orang bodoh, jahil, murakkab, atau memang orang-orang yang ingin merusak Islam dari dalam. Iya. Allahul musta'an wa alaihi tiklab. Wala ta'tadu, jangan berlebihan, jangan melampaui batas dalam perang. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang melampaui batas itu. Ternyata dalam Islam itu semua ada batasan-batasannya loh, Pak. Kita tidak boleh melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala sesuatu ada batasannya. Dalam ibadah ada batasannya, dalam muamalah ada batasannya. Bahkan sampai dalam perang pun ada batasannya. Perhatikan tuh batasan-batasannya itu. Iya. Dari hadis ini, dari ayat ini kita ambil faedah, kata Syekh Utsaimin rahimallah, wujubul qital, wajibnya memerangi orang-orang yang memerangi kita. Ini kalau kita mampu ya. Adapun kalau kita tidak punya kemampuan, ya, seperti di zaman Fir'aun, Nabi Musa nggak punya kemampuan apa-apa, sehingga kemudian Fir'aun memberikan keputusan supaya anak-anak Bani Israel dibunuhi, yang laki-laki. Nabi Musa dan Bani Israel lemah, nggak punya apa-apa, kemampuan apa-apa. Maka apa kata Nabi Musa kepada Bani Israel? Isbiru, sabar kalian. Innal arda lillah, bumi itu milik Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yurithuha man yasha'u min ibadi, Allah akan wariskan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik untuk orang yang bertakwa. Iya. Nah, ini akal Islam. Faedah selanjutnya, tahrimul i'tida hatta 'alal kuffar, tidak boleh melampaui batas walaupun terhadap orang kafir sekalipun juga, enggak boleh. Ya, Rasulullah SAW bersabda kepada komandan perang dan pasukan perang kaum muslimin ketika beliau mengirimnya, la tumathilu wala tughlu wala taqdiru wala taqtulu walidan. Jangan mencincang, jangan bersikap berlebihan, jangan berkhianat, jangan membunuh anak-anak. Ya, subhanallah, akhul Islam azani Allah wa yakum. Minha, faedah selanjutnya, isbatu mahabbatillah, penetapan akan Allah mempunyai sifat cinta. Karena Allah mengatakan innallaha la yuhibbul mu'tadin, Allah tidak cinta kepada orang yang berlebihan. Berarti orang yang tidak berlebihan Allah cinta. Maka kalau kita ingin dicintai oleh Allah, jangan berlebihan dalam segala sesuatu. Iya. Tapi juga, jangan berlebihan itu bukan berarti kita meremehkan loh, Mas.
Karena ada dua sikap yang salah. Sikap yang pertama, berlebihan, melampaui batas. Sikap yang kedua, meremehkan. Yang tengah-tengah, tidak berlebihan, tidak meremehkan, akan tetapi sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Nah, itu akal Islam. Lalu Allah berfirman, waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum, dan bunuhlah mereka. Waduh, Islam nih menyuruh membunuh ya. Kita katakan tak dulu. Ini di mana dulu ini? Ini ceritanya membunuh itu artinya dalam peperangan, saudaraku, bukan di luar peperangan. Lihat konteks ayat ini. Karena Allah Subhanahu wa taala sedang berbicara, perangi mereka, orang-orang yang memerangi kalian. Maka bunuh mereka ketika kalian mendapatkan mereka, wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, dan usir mereka ketika mereka mengusir kalian. Artinya Islam itu memberikan balasan yang setimpal. Kalau mereka mengusir, ya kita usir lagi. Mereka membunuh kita, kita bunuh, enggak masalah, setimpal namanya dalam Islam. Ya. Dan tidak boleh berlebihan dari itu. Makanya dalam Islam itu harus membalas itu sesuai dengan apa? Yang setimpal dalam Islam. Kalau ada orang meledek antum misalnya, dia mengatakan sama antum, iblis kamu, maka kita balas kepada dia, kamu juga, setimpal, enggak masalah. Tapi kalau misalnya antum mengatakan kamu bukan cuma iblis, babi, nah berarti tidak setimpal, antum yang zolim kalau gitu. Kalau begitu antum yang lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan fitnah itu lebih berat dari pembunuhan. Apa yang dimaksud dengan fitnah, kata Syekh Utsaimin, itu menghalang-halangi manusia dari agama Allah. Menghalang-halangi manusia dari ibadah kepada Allah. Ini adalah merupakan lebih berat dari pembunuhan. Ya. Wala tuqatiluhum indal masjidil haram, dan jangan perangi mereka di Masjidil Haram. Hatta yuqatilukum fi, sampai mereka yang memerangi kalian. Itu saat itu, ya, Masjidil Haram belum dikuasai kaum muslimin, ya, masih dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang untuk memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali kalau mereka yang memulai memerangi kamu. Tak boleh memulai, ya, kecuali mereka yang memulai. Fa in qatalukum faqtuluhum, kalau mereka yang memulai memerangi, maka perangi mereka. Kadzalika jazaul kafirin, demikian memang balasan untuk orang-orang kafir yang harbi itu. Orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Iya. Nah, ini akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Dari ayat ini kita ambil faidah ya akhul Islam, annal fitnata bil kufr wasad an sabilillah a'zam minal qatl, bahwa fitnah berupa kekafiran dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan dari ibadah kepada Allah itu lebih berat dari pembunuhan. Ya. Karena akhwal Islam azani Allah wa iyyakum, ketika kita sholat dilarang, kita mau beribadah kepada Allah dilarang, ini jelas merupakan sesuatu yang lebih berat dari apa? Pembunuhan dalam Islam. Karena manusia diciptakan oleh Allah dalam rangka apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan Allah satu-satunya zat yang berhak disembah. Iya. Faedah selanjutnya, wa minha ta'zimu hurmatil Masjidil Haram, wajibnya menghormati Masjidil Haram.
Yang Masjidil Haram yang dimaksud dalam ayat ini itu Mekah secara keseluruhan. Makanya Allah seringkali menyebut Mekah itu sebagai Masjidil Haram. Contoh misalnya Allah berfirman, "Innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul Masjidal Haram ba'da 'amihim hadza." Sesungguhnya orang-orang musyrikin itu najis, maka tidak boleh mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Ya. Maka akal Islam azani Allah wa yakum, kata para ulama yang dimaksud dengan Masjidil Haram dalam ayat itu apa? Kota suci Mekah. Maka atas dasar itu ya akal Islam, hadis yang menyebutkan bahwa solat di Masjid Al-Haram itu 100.000 kali lipat, itu berlaku untuk semua kota Mekah, bukan hanya di Masjidil Haram. Kenapa? Karena kata-kata Masjidil Haram seringkali dimutlakan untuk kota Mekah secara keseluruhan. Juga dikarenakan keutamaan kota Mekah itu memang secara keseluruhan, di mana kota Mekah itu adalah kota yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ia adalah merupakan kota yang paling dicintai oleh Allah, tentu amalan soleh di kota Mekah jauh lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Aminah, faedah selanjutnya, jawazul qital indal Masjidil Haram idza bada'ana bidzalika ahlu. Ya, boleh berperang di Masjidil Haram kalau penduduknya yang musyrik itu mendahului. Namun sudah kita sebutkan akhi bahwa ya, yang namanya ayat ini tidak boleh berperang di Masjidil Haram itu sebelum Mekah dikuasai oleh kaum muslimin. Adapun setelah Rasulullah menguasai kota Mekah, Fatu Makkah, maka Mekah menjadi negeri Islam untuk selama-lamanya. Berarti berperang di Masjidil Haram haram untuk selama-lamanya, enggak boleh. Iya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Faedah selanjutnya, Aminah wujubu muqatalatil kuffar hatta la takuna fitnah. Ayat ini menunjukkan ya, bahwa perang atau yang disebut dengan jihad itu hukumnya wajib, tapi wajibnya itu ada dua macam. Ada yang sifatnya fardu kifayah, ada yang sifatnya fardu ain. Adapun fardu kifayah syaratnya harus ada apa? Di bawah bendera kaum muslimin ada khalifah, ya, ada pemimpin, ada negara. Adapun kalau ini tidak ada, maka tidak boleh. Ini yang sifatnya fardu kifayah. Seperti misalnya di zaman Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, saat mereka memerangi Persia dan Romawi, itu jelas terpenuhi syarat-syaratnya. Adapun di zaman sekarang, ketika pemimpin kaum muslimin di suatu negara Islam melarang, nggak boleh. Apalagi kalau sudah terjadi apa? Kesepakatan untuk tidak boleh saling menyerang satu sama lainnya. Maka wajib kita untuk memelihara perdamaian. Karena sudah kita sebutkan bahwa perdamaian dalam Islam itu harus dijunjung tinggi, ya, akal Islam. Iya. Enggak boleh seenaknya kemudian berperang tanpa alasan. Nah, fardu kifayah itu kata para ulama bisa berubah menjadi fardu ain kapan? Fardu kifayah bisa menjadi fardu ain. Kapan? Yang pertama, ketika sudah berada di medan perang, maka tidak boleh ia lari dari medan perang. Yang kedua, bila negeri kita dikepung oleh musuh, maka semua orang yang ada di negeri itu wajib bangkit untuk melawan.
kalau misalnya negeri Indonesia nih, ya, dikepung oleh musuh, maka kita tidak boleh diam. Wajib membela. Ya. Wajib. Kemudian apabila imam sudah mewajibkan, artinya pemimpin di negara tersebut sudah mewajibkan, misalnya diberlakukan wajib militer, semua pemuda wajib ikut perang, maka semuanya wajib ikut perang untuk membela negara. Maka pada waktu itu hukumnya fardu ain. Ya. Nah, ini akal Islam. Kita lanjutkan, Allah berfirman, fa in intahau fa innallaha ghafurur rahim. Dan jika mereka berhenti memerangi kalian, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Fa in intahau ay kaffu an qitalikum. Apabila mereka berhenti, artinya mereka menahan dan tidak memerangi kalian lagi. Atau pendapat kedua dari ahli tafsir, jika mereka berhenti dari kekafiran dan masuk Islam. Ya, ini ada dua pendapat ini dari para ulama. Fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin bahwa kalau mereka berhenti memerangi kalian, tidak boleh perangi lagi mereka. Kapan boleh diperangi? Kalau mereka sudah mulai memerangi lagi. Tuh lihat Islam, ya akal Islam. Jadi perang dalam Islam itu bukan untuk memporak-porandakan, bukan untuk menghancurkan dan yang lainnya. Tidak. Tidak seperti orang kafir. Lihat di perang dunia pertama, di perang dunia kedua, siapa yang berperang? Dan berapa juta manusia yang mati pada waktu itu, ya akal Islam. Siapa yang melakukan? Iya. Makanya dalam Islam, sekali lagi, perang itu bukan untuk menebarkan kezaliman, tapi menegakkan keadilan. Makanya ketika kaum muslimin berperang melawan Persia dan Romawi itu, karena memang Persia dan Romawi selalu berusaha memerangi kaum muslimin. Makanya kemudian kaum muslimin pun memerangi mereka. Tapi subhanallah, setiap daerah-daerah yang dikuasai oleh kaum muslimin, bagaimana keadilan yang luar biasa. Sampai-sampai daerah-daerah lain disebutkan dalam sejarah, antum baca sejarah. Sampai-sampai daerah-daerah lain yang belum dikuasai oleh kaum muslimin, berharap rakyatnya di sana dikuasai kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka mendengar tentang akhlak tentara kaum muslimin luar biasa. Karena mereka mendengar, ya, ketika daerah tersebut dikuasai kaum muslimin, tidak diberlakukan pajak-pajak yang memberatkan. Mereka hanya diperintahkan untuk bayar jizyah saja kalau tidak mau masuk Islam. 1 tahunnya cuma 1 dinar. Kalau tidak mampu ya bisa setengah dinar. Kalau nggak mampu ya dimaafkan. Bagaimana Islam menebarkan kasih sayang. Tapi lihat ketika Spanyol dikuasai oleh tentara Romawi, Pak. 3 juta kaum muslimin dihabisin. Disembelih. Ya. Islam enggak begitu. Ketika kaum muslimin menguasai Konstantinopel. Konstantinopel itu kerajaan yang sangat kuat dari salah satu kerajaan Romawi, Pak. Setelah dikuasai, apa yang terjadi, Pak? Apakah pendeta-pendetanya dibunuh? Enggak. Apakah wanita-wanitanya dibunuh? Enggak. Anak-anaknya dibunuh? Enggak. Dimaafkan semuanya. Iya. Subhanallah, akhlak kaum muslimin terkenal. Makanya sering-sering baca bagaimana sejarah peperangan Islam di zaman dahulu, Pak. Luar biasa, akhlaknya luar biasa. Iya. Tapi kenapa di zaman ini kok kaum muslimin diidentikan dengan apa? Terorisme. Diidentikan seakan-akan kaum muslimin itu agama perang. Sampai-sampai kata perang sama jihad mau dihapus. Ya itulah karena masalahnya
dipahami bukan pada tempatnya, saudaraku sekalian. Akhul Islam azani Allah ya. Kemudian Allah berfirman lagi, waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah. Perangi mereka. Sekali lagi, siapa yang diperangi, Pak? Kafir harbi. Bukan kafir zimmi, bukan mustaman, bukan mu'ahad. Hatta la takuna fitnah, sehingga tidak lagi ada fitnah di muka bumi ini. Tuh lihat tujuannya. Jadi itu pun juga diperangi supaya sudah tidak ada apa fitnah lagi. Fitnah yang dimaksud sudah kita jelaskan tadi apa? Itu menghalang-halangi manusia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau mereka sudah tidak memerangi kita lagi, tidak menghalang-halangi dari agama Allah, ya udah selesai. Tapi kalau selama mereka masih terus menghalang-halangi, memerangi kita, ya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau punya kemampuan dan terpenuhi padanya syarat jihad yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Ya. Wa yakuna ad-dinu lillah, dan menjadilah agama itu milik Allah seluruhnya. Fa in intahau fala udwana illa 'alal zalimin. Dan jika mereka berhenti memerangi kalian, maka tidak ada udwan, permusuhan, kecuali untuk orang-orang yang zalim saja di antara mereka. Iya. Subhanallah, akhul Islam. Betapa indah Islam ini, Pak. Apa dalam perang saja luar biasa akhlaknya. Iya. Dari ayat ini kita ambil faidah, akhul Islam. Annal amra biqitalihim muqayyadun bi ghayatain. Faedah yang pertama, kata Syekh Utsaimin, bahwa perintah berperang itu diikat dengan dua tujuan. Yang pertama, ghayah adamiyah, tujuan meniadakan. Apa meniadakan? Hatta la takuna fitnah, supaya tidak ada lagi fitnah lagi. Ini tujuan yang pertama. Ya. Yang kedua, al-ghayah al-ijabiyah, itu tujuan yang sifatnya positif. Itu mengadakan apa itu supaya agama itu untuk Allah saja. Ayakuna dinu ghaliban zahiran la ya'lu illa al-islam faqat. Artinya Islam menang. Ya. Kaum muslimin pun aman. Tidak ditindas. Ya, tidak dihinakan, tidak diremehkan. Kaum muslimin pun punya kehormatan. Faminha, faidah selanjutnya, annahu idza zalatil fitnah wa qiyam ahliha dhidda ad-da'wah al-islamiyah fa innahum la yuqatalun. Apabila telah hilang fitnah dan orang-orang kafir pun juga berhenti memerangi kaum muslimin, maka di saat itu tidak boleh memerangi mereka lagi. Ya, berhenti, kita juga enggak boleh memerangi mereka. Waminha anna adh-dhalim yujaza bimithli 'udwanihi. Faedah selanjutnya, bahwa orang zalim itu diberikan balasan sesuai dengan apa? Permusuhannya. Maka dari itu, akhul Islam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala udwana illa 'alal zalimin. Maka tidak ada udwan kecuali untuk orang yang zalim saja. Adapun yang tidak berbuat zalim, tidak melampaui batas, ya enggak boleh. Iya. Allah berfirman, asy-syahrul haramu bisy-syahril harami wal hurumatu qisas. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Allah berfirman, asy-syahrul haram bisy-syahril haram. Bulan haram dengan bulan haram. Wal hurumatu qisas. Dan keharaman-keharaman itu terdapat padanya qisas. Kata Syekh Utsaimin, wa ma'naha idza qatalukum fi syahril haram faqatiluhum fi. Artinya kalau mereka yang memulai memerangi kalian di bulan haram, boleh kalian memeranginya. Iya.
Wal hurumatu qisas. Dan wal hurumat itu jamak dari hurum. Artinya keharaman-keharaman, artinya ma yuhtaram min zamanin aw makanin aw manafi aw a'yan. Artinya sesuatu yang harus dihormati berupa waktu, tempat maupun manfaat-manfaat ataupun ya orang per orang. Ya. Fal ma'na anna al-muhtaram yuqtas minhu bi muhtaram akhar. Artinya sesuatu yang dihormati itu dibalas dengan yang sesuatu yang dihormati lagi. Ya. Wa ma'na dzalika anna man intahaka hurmata syai'in fa innahu tuntahak hurmatuhu. Artinya siapa yang sudah intahaka hurmata ya syai' melanggar kehormatan sesuatu, maka kehormatan dia pun juga boleh dilanggar. Ya. Artinya kehormatan, kalau kehormatan sesuatu itu dilanggar, maka juga kehormatan dia boleh dilanggar. Karena sudah kita sebutkan akhi, bahwa Islam itu boleh memberikan balasan yang sama. Ya. Faman i'tada 'alaikum, dan siapa yang i'tada 'alaikum, ya, artinya melampaui batas atas kalian. Fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum, silahkan kamu juga melakukan perbuatan yang melampaui batas seperti yang mereka lakukan terhadap kalian, seperti yang sama. Ya. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Kenapa Allah mengatakan begitu, Pak? Karena terkadang, Pak, ketika ada orang yang melampaui batas kepada kita, seringnya kita suka ingin balas dengan yang lebih. Maka di sini Allah mengingatkan, bertakwalah kamu kepada Allah. Jangan sampai membalas dengan yang lebih. Kalau ada orang yang ngejek kita seringkali berkata begini, saya mampu mengejek kamu yang lebih dari itu. Saya bisa membalas dengan yang lebih kejam dari itu. Ini ucapan zalim namanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa yang melampaui batas kepada kalian, maka balaslah dengan yang sama. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, artinya jangan sampai kamu membalas dengan sesuatu yang lebih. Harus dengan yang sama. Ya. Innallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Maka ini menunjukkan orang yang tidak melampaui batas disebut orang yang bertakwa. Ya. Ikhwata Islam, azani Allah wa yakum. Dari ayat ini kita ambil faidah. Tasliyatullah azza wa jalla lil muslimin bi annahum idza fatahum qada'u umratihim fi syahril haram fayumkinuhum an yaqduha fi syahril haram min as-sanati tsaniyah. Ayat ini memberikan hiburan untuk kaum muslimin yang waktu itu dilarang untuk umroh. Karena kan Rasulullah SAW di tahun yang ke-6 pergi untuk umroh. Ternyata sama orang musyrikin gak boleh umroh. Ya, disuruh balik lagi dan boleh umroh tahun yang akan datang lagi. Dan kemudian kan terjadi perdamaian Hudaybiyah. Di mana isi perdamaian Hudaybiyah itu banyak, bahkan hampir semua sahabat geram, Pak, dengan isi perdamaiannya. Yang bikin geram para sahabat apa isi perdamaiannya, Pak? Tawanan kaum muslimin yang tawanan kaum musyrikin dari kalangan kaum muslimin enggak boleh dikembalikan kepada kaum muslimin. Tapi kalau kaum muslimin menawan orang musyrikin, wajib dikembalikan kepada orang musyrikin. Ternyata Rasulullah menyetujui, menandatangan. Banyak yang marah, Pak, para sahabat. Sampai-sampai Umar datang kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, falimadza nu'tid dana'ah alasna 'alal haq alaysu 'alal batil. Hai Abu Bakar, kenapa kita berikan kehinaan ini kepada mereka? Bukankah kita di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan, hai Abu Bakar? Maka Abu Bakar berkata, hai Umar,
Sesungguhnya Muhammad hanya menjalankan perintah Rabb-nya saja. Datang ke Rasulullah, ternyata Rasulullah jawabannya juga sama. Aku hanya menjalankan perintah Allah saja. Kemudian Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk tahallul. Karena kan nggak boleh masuk ke Mekah, nggak boleh umroh. Akhirnya Rasulullah menyuruh untuk tahallul dan menyembelih hewan di situ. Ketika Rasulullah memerintahkan, para sahabat nggak ada yang mau ikut. Nggak ada yang mau dengar. Saking kesalnya sama isi perjanjian itu. Makanya Rasulullah pusing. Masuklah ke rumah ya Ummu Salamah, ke tempat Ummu Salamah. Ummu Salamah berkata, "Ya Rasulullah, coba engkau keluar sendiri, cukur sendiri, sembelih sendiri." Maka Rasul pun mencukur sendiri, menyembelih sendiri. Melihat itu para sahabat sadar bahwa itu perintah yang sifatnya wajib. Akhirnya mereka pun mencukur temannya sampai hampir terbunuh temannya gara-gara kesal gitu, Pak. Iya. Ternyata apa yang terjadi setelah perdamaian Hudaybiyah itu, kaum muslimin diberikan oleh Allah keleluasan untuk berdakwah. Maka Rasulullah pun mengirimkan utusan-utusan ke negeri-negeri, ke raja-raja, ke kabilah-kabilah, sehingga akhirnya Islam tersebar. Maka melihat itu Umar berkata, "Ayuhan nas, ittahimur ra'ya fid din." Hai manusia, tuduh akal-akal kalian dalam agama ini. Kami dahulu tidak setuju dengan isi perjanjian apa? Hudaybiyah, tapi ternyata yang adalah kemenangan kepada kaum muslimin. Iya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Utsaimin, memberikan hiburan kepada kaum muslimin di mana mereka tidak bisa umroh di bulan haram. Ya. Maka pada waktu itu boleh untuk mengqadanya nanti di bulan haram berikutnya. Ikhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Wa minha anal hurumat qisas. Faedah selanjutnya bahwa keharaman itu dikisos dengan yang sama. Yakni anna man intahaka hurmataka laka an tantahik hurmatahu mathalan bimithlin. Mithlan bimithlin. Artinya siapa yang melanggar kehormatan kamu, kamu boleh melanggar kehormatan dia yang sama denganmu. Artinya misalnya kalau ada orang yang merusak kehormatan kamu, nama kamu dijelek-jelekan, boleh enggak kita rusak lagi kehormatan dia? Boleh saja, tapi syaratnya satu, harus sama. Tapi kalau kita maafkan itu lebih baik. Iya. Kalau kita maafkan ya kita lebih baik. Makanya pernah kita sebutkan dalam hadis ya, ketika Rasulullah SAW sedang duduk, orang Yahudi lewat. Apa kata orang Yahudi? Assalamu alaikum. Kata Rasulullah apa? Wa alaik. Lewat lagi, assalamu alaik. Kematian atasmu. Apa kata Rasulullah? Wa alaik. Lewat lagi Yahudi, assalamu alaik. Apa kata Rasulullah? Wa alaik. Rupanya Aisyah panas, Pak, mendengar itu, Pak. Apa kata Aisyah? Wa alaikumussalam wal la'nah ya abna al-qirada wal khanazir. Atas kalian sam, kematian dan laknat, hai anak-anak kera dan babi. Waduh. Apa kata Rasulullah kepada Aisyah? Mahlan ya Aisyah, enggak boleh gitu Aisyah. Apa kata Rasulullah kata Aisyah kepada Rasulullah? Ya awal alam tasma' ma yaqulun, apa engkau tidak mendengarkan ucapan mereka? Kata Rasulullah, bukankah apa kamu tidak mendengar jawabanku kepada mereka? Rasulullah menjawab dengan yang sama. Sementara Aisyah berlebihan. Ternyata yang disalahkan oleh Rasulullah siapa? Aisyah. Enggak boleh berlebihan seperti itu. Ya, mereka mendoakan kecelakaan atasmu. Rasulullah mengatakan apa? Dan atasmu. Kan seimbang. Tapi kalau Aisyah apa mengatakan atas kalian kematian dan laknat, hai anak-anak kera dan babi, kan berlebihan. Ternyata Rasulullah melarang, enggak boleh. Karena ini terlalu berlebihan, enggak boleh.
Dalam Islam itu boleh membalas dengan yang sama. Tapi itu pun juga kalau kita memaafkan itu lebih baik. Iya. Allah berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan itu adalah keburukan yang sama. Faman 'afa, tapi siapa yang memaafkan, kata Allah. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan berbuat islah, maka pahalanya sudah Allah tanggung untuknya. Faedah selanjutnya, akhi. Wujubu taqwallahi azza wa jalla fi muamalatil akharin. Wajibnya takwa kepada Allah dalam bermuamalah dengan orang lain. Bal fi kulli hal, bahkan pada setiap keadaan kita wajib bertakwa kepada Allah. Karena Allah mengatakan wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Iya. Karena dengan takwa itulah yang akan mencegah kita dari berbuat berlebihan, dari menzolimi orang dan yang lainnya. Iya. Wa minha itsbat anna Allah ma'al muttaqin. Faedah selanjutnya, penetapan bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Yang dimaksud dengan bersama di sini, bersama dengan pertolongannya, dengan inayahnya, dengan taufiknya. Ya. Beda dengan firman Allah yang lain, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Maka itu ma'iyah, kebersamaan yang bersifat umum. Itu dengan pengawasan dan ilmunya. Adapun dalam ayat ini, sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa, artinya bersama dengan pertolongannya, ya, dengan bantuannya, taufik dan inayahnya. Itu. Kemudian kita lanjutkan. Allah berfirman, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berinfaklah di jalan Allah dan jangan kalian melemparkan diri kalian sendiri kepada kebinasaan, dan berbuat baiklah kalian, berbuat ihsanlah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Di sini Allah menyuruh, Pak, supaya kita berinfak. Iya. Dan infak itu ada dua macam, ada infak yang wajib, ada infak yang sunnah. Infak yang wajib ya seperti zakat, berinfak, memberikan nafkah kepada anak dan istri. Wa anfiqu fi sabilillah, ay ubdulul amwal fil jihad fi sabilillah, artinya keluarkan harta kalian dalam rangka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makna jihad itu sebetulnya, Pak, bagus, Pak. Cuma masalahnya ketika di zaman ini diselewengkan untuk bom bunuh diri disebut jihad, jadi akhirnya kata jihad jadi serem. Padahal jihad itu indah banget. Karena jihad itu kan bertingkat. Jihad yang paling dasar itu apa? Jihad melawan diri sendiri. Rasul mengatakan apa? Afdalul jihad an tujahida nafsaka li ta'atillah. Jihad yang paling utama, kata Rasulullah, yaitu kamu menjihadi dirimu untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Ini dasarnya jihad. Menuntut ilmu termasuk jihad tidak? Jihad. Maka dari itu pahami jihad dengan pemahaman yang baik supaya tidak salah, tidak serampangan, dan mendengarnya juga jadi enggak serem, Pak. Masalahnya ya subhanallah ya, kata-kata jihad, kata-kata perang ini jadi menakutkan ini, Pak. Ya. Sampai-sampai katanya mau dihapus. Ya. Padahal sebetulnya tidak perlu dihapus, cukup dipahamkan dengan pemahaman yang benar. Karena kata-kata jihad, perang ada dalam Al-Quran. Ya. Apakah berarti Al-Quran menganjurkan kita untuk berbuat kerusakan di muka bumi? Tidak sama sekali. Ya. Wa anfiqu fi sabilillah, berinfaklah kalian di jalan Allah.
Wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan melemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Artinya kalau kalian tidak mau berinfak di jalan Allah, kalian sama saja melemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Iya. Pernah Pak, di sebuah peperangan, waktu itu pasukan kaum muslimin melawan pasukan musuh. Saya lupa dalam perang apa itu ya. Nah, ada seorang sahabat yang mulia, yang gagah berani, ya, minta tolong lemparkan saya ke mana? Ke benteng musuh, untuk saya akan buka dari dalam. Rupanya sebagian kaum muslimin mengatakan, gak boleh. La tulqu biaidikum ila tahlukah. Allah mengatakan jangan melemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Kata sahabat ini, kalian memahami bukan pada tempatnya. Itu ayat tentang masalah infak. Ya, adalah orang-orang yang tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, sama saja dia sudah melemparkan dirinya apa? Kepada kebinasaan. Dan anehnya Pak, kisah ini dijadikan dalil sebagian orang boleh bom bunuh diri. Ya. Padahal jauh banget di akal Islam, perbedaannya sangat jauh. Kalau beliau dilemparkan, meninggal nggak waktu itu Pak? Enggak, beliau berhasil membunuhi dan kemudian berhasil membuka benteng sehingga kaum muslimin masuk dan menanglah. Kalau bom bunuh diri pasti mati nggak Pak? Udah pasti mati, ya, bunuh diri. Makanya, apalagi ini perbedaannya ini jelas. Sahabat ini dalam jihad yang syar'i. Lah ini yang dibom siapa? Ya, tempat-tempat wisata yang datang kan orang-orang kafir yang mu'ahad Pak, dalam perjanjian, tak boleh diganggu gugat. Makanya ya akhal Islam, azani Allah wa yakum. Inilah kalau serampangan cari-cari dalil ya, dan memahami dengan seenaknya itu ya seperti itu jadinya. Wa Allah musta'an, ma'alitiklan. Wa ahsinu, Allah mengatakan, dan berbuat ihsanlah kalian. Ya. Berbuat ihsan. Ihsan itu artinya apa Pak? Ihsan dari kata ahsana yuhsinu artinya memperbaiki. Berbuat ihsan itu artinya itqanu syai', betul-betul kita melakukan perbuatan itu sebaik mungkin, itu namanya ihsan. Dalam berinfak kita berusaha untuk ihsan. Dalam makan kita berusaha berbuat ihsan. Dalam ibadah kita berusaha untuk ihsan. Dalam sholat kita berusaha untuk ihsan. Dalam bertetangga berusaha untuk ihsan. Maksudnya bagaimana? Itu bagaimana kita berusaha melakukan itu perbuatan itu sebaik mungkin. Ihsan dalam sholat maksudnya bagaimana kita lakukan sholat sesuai dengan ya rukunnya, syaratnya, kekhusyuannya, betul-betul. Itu namanya ihsan. Ya. Wa ahsinu, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Makanya Rasulullah SAW ketika menafsirkan ihsan apa? An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Itu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Orang yang beribadah seperti ini pasti akan bersungguh-sungguh, Pak. Dan jika kamu tidak melihatnya, Allah melihatmu. Orang yang ketika sholat dan beribadah merasa diawasi oleh Allah, pasti dia sungguh-sungguh memperbaiki. Maka itulah yang disebutkan apa? Ihsan. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Bahkan dalam antum bekerja, misalnya antum kerja di pabrik, antum wajib ihsan. Bagaimana ihsan dalam pekerjaan? Yaitu antum bekerja sebaik mungkin. Nah ini akal Islam. InsyaAllah kita ambil faedah ayat ini pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta.